ini kita akan melakukan praktikum modul induksi magnet. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk yang pertama memahami konsep magnet buatan yang dihasilkan oleh sumber arus DC dan AC. Yang kedua, memahami pengaruh jumlah lilitan dan kuat arus terhadap kuat medan magnet yang dihasilkan. Yang ketiga, memahami arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan kuat arus dan memahami arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan kuat dan arah medan magnet di sekitar kumparan. Yang keempat, memahami konsep generator AC sederhana. Dan yang kelima dan yang terakhir, memahami konsep transfer daya tanpa kabel. Oke. Alat-alat yang akan digunakan pada praktikum ini, yang pertama ada catur daya dengan dua sumber. Jadi ada catur daya dengan dua sumber, yaitu AC dan DC. Kemudian ada kawat tembaga, kumparan kawat tembaga dengan jumlah lilitan yang berbeda. Yang pertama ini 30, yang kedua 60 lilitan. Kemudian ada klip atau isi hektar untuk supaya bisa ditarik oleh magnet. Nah, kemudian ada batang besi. Kemudian ada kumparan dengan jumlah lilitan 1000 atau 800. Kali ini kita menggunakan kumparan dengan 1000 lilitan. Kemudian ada medan magnet, ada magnet batang. Kemudian ada galvanometer yang berfungsi untuk mengukur kuat arus dan arahnya. Kemudian di sini ada transformator, yaitu untuk transfer daya tanpa kabel. Terus juga di sini ada miniatur generator AC sederhana. Dan kita juga memakai kabel jumper dan penggaris. Nah, pada praktikum ini akan ada 5 percobaan. Nah, untuk percobaan pertama, kita akan menggunakan catur daya dengan sumber DC, kemudian kumparan dengan kawat tembaga, kemudian klip atau isi hektar, dan penggaris. Nah, pada percobaan pertama ini kita akan memahami apa sih pengaruh banyaknya lilitan terhadap kuat medan magnet yang dihasilkan. Oke, nah, pada percobaan pertama kita akan hubungkan kawat tembaga dengan catur daya DC. Jadi ini kita ubah dulu ke DC. Nah, kita akan hubungkan kawat tembaga dengan catur daya DC menggunakan kabel jumper. Nah, pertama kita akan gunakan dengan jumlah lilitan yang lebih kecil, yaitu kawat tembaga dengan 30 lilitan. Oke, jadi bisa dilihat catur daya terhubung dengan kawat tembaga di sebelah kiri saya, yaitu 30 lilitan. Kemudian catur daya dinyalakan dengan sumber tegangan yang kecil sehingga terjadi magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, kemudian kita dorong isi magnet, kita dorong isi hektar ini atau klip dari jauh secara pelan-pelan sampai dia tertarik oleh magnet. Nah, saat dia tertarik oleh magnet, kita catat jarak tertariknya itu menggunakan penggaris. Kemudian kita ulangi percobaan tadi sebanyak 3 kali untuk meningkatkan tingkat ketelitiannya. Kemudian setelah itu kita ganti dengan
kumparan yang kedua, yaitu yang kumparan dengan 60 lilitan. Kemudian kita ulangi lagi hal yang sama, yaitu sudah dinyalakan dengan sumber tegangan yang kecil, dan kita ukur jarak minimal agar klip bisa tertarik dengan magnet. Lakukan juga sebanyak 3 kali. Kemudian analisis perbedaannya dan catat di jurnal kalian. Oke, itu untuk modul pertama. Kemudian selanjutnya di percobaan kedua, kita akan memahami bagaimana pengaruh sumber kuat arus dan jenis sumbernya terhadap magnet yang dihasilkan. Di sini kita pakai kumparan dengan 1000 lilitan. Kita hubungkan kumparannya dengan cat daya menggunakan jumper. Kemudian letakkan besi magnet di tengah-tengah kumparan. Setelah itu kita nyalakan. Pertama kita akan menggunakan sumber DC. Nah, kita akan melakukan percobaan dengan sumber DC dengan 3 tegangan, yaitu pertama 6 volt. Pada 6 volt kita rasakan tarikan magnet yang dihasilkan oleh magnet buatan dari batang besi ini. Kemudian deskripsikan itu di jurnal kalian. Setelah itu kita naikkan lagi ke 9 volt dan kemudian di 12 volt. Jika sudah, turunkan lagi tegangannya sampai 0 dan kita ubah sumbernya jadi sumber AC. Kemudian kita naikkan lagi dari 6 volt. Kemudian rasakan, deskripsikan bagaimana magnet yang dihasilkan oleh sumber AC 6 volt. Kemudian lakukan juga untuk 9 volt dan 12 volt. Kemudian deskripsikan hal itu di jurnal kalian. Itu untuk percobaan kedua. Pada percobaan ketiga, kita akan memahami bagaimana arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan kuat dan arah medan magnet di sekitar kumparan. Nah, di sini kita akan menggunakan kumparan 1000 lilitan, kemudian galvanometer dan kabel jumper dan batang magnet. Nah, langkah pertama hubungkan kumparan dengan galvanometer. Nah, karena galvanometer itu mengukur besar dan arah arus yang dihasilkan, maka hubungkan sesuai dengan kutub positif negatifnya. Jadi negatif ke kutub negatif, dari kutub positif ke kutub positif. Hal ini penting karena bila salah menghubungkan akan salah juga berpengaruh juga ke hasil observasi kalian. Nah, langkah pertama yaitu masukkan kutub utara magnet ke dalam kumparan dan amati perubahan yang terjadi di galvanometer. Contohnya seperti ini. Kemudian coba dengan kutub lainnya, yaitu kutub selatan. Kita masukkan kutub selatan, kita amati hasilnya, amati perubahannya, tuliskan itu ke dalam jurnal kalian. Kemudian kita lakukan hal yang sebaliknya. Kita keluarkan kutub utara dari dalam kumparan. Jadi ini kita tarik seperti ini. Kita amati perubahan jarum galvanometer, catat hasilnya di jurnal. Kita lakukan juga sebaliknya untuk kutub selatannya. Jadi kutub selatan kita tarik keluar seperti ini. Nah, setelah kalian catat perubahan itu, kalian coba gerakan magnet dengan lambat dan cepat, amati perbedaannya, catat di jurnal kalian. Contohnya seperti ini. Pertama, kita akan masukkan secara pelan-pelan. Yang kedua, kita akan masukkan secara cepat. Amati perbedaannya, catat analisis kalian,
ke dalam jurnal. Setelah itu apa yang terjadi bila magnet ini keluar dan masuk secara bolak-balik, secara berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Apa yang terjadi bila saya lakukan seperti ini? Catat di perubahan di galvanometer, catat di jurnal kalian, dan analisis kenapa bisa seperti itu. Oke, cukup ini untuk percobaan ketiga. Selanjutnya di percobaan keempat kita akan memahami konsep generator AC sederhana. Alatnya cuma satu, itu cukup ini saja. Nah, ini adalah generator AC sederhana. Bisa kalian lihat. Nah, langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah amati perbedaan pada saat generator AC diam dan bila generator ini saya putar. Apa yang akan terjadi? Kemudian bagaimana kalau generator ini saya putar dengan lambat atau dengan cepat? Apa bedanya? Setelah kalian melakukan observasi ini, catat di jurnal kalian dan analisis kenapa fenomena ini bisa terjadi. Pada percobaan kelima kali ini kita akan memahami konsep transfer daya tanpa kabel. Alatnya menggunakan transformator. Transformator terdiri dari dua kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, nanti kita akan memahami bagaimana pengaruh jumlah kumparan terhadap nyala lampu dan jarak terjauh supaya lampu bisa menyala. Oke, kita hubungkan transformator ke sumber arus listrik AC. Kemudian nyalakan transformator. Setelah itu kita atur jumlah kumparan sekunder pada tuas ini. Jadi kita bisa mengatur jumlah kumparan sekundernya. Kemudian majukan kumparan sekunder secara pelan-pelan sampai lampu bisa menyala. Ketika lampu sudah menyala, ukur jaraknya dengan penggaris dan catat hasilnya. Setelah itu kita ubah lagi jumlah kumparannya, kita naikkan dan ulangi lagi langkah tadi, yaitu kita maju secara perlahan sampai lampunya menyala. Kemudian catat hasilnya dan seterusnya sampai 3 kali. Nah, apabila kalian sudah selesai mencatat, analisis bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Untuk teori tentang transfer daya tanpa kabel bisa kalian tanyakan kepada asisten waktu praktikum nanti. Tidak terasa sudah 5 percobaan kita lakukan. Sampai di sini praktikum modul induksi magnet kita. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian dapatkan di praktikumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Selamat malam. Semangat praktikum semuanya.